Saya kebetulan hari ini diminta sama Mas Galuh untuk share tentang bagaimana memanfaatkan Facebook Marketplace untuk menunjang penjualan teman-teman. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Store itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting di Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Aku akan kasih beberapa tips nanti untuk biar jualan teman-teman di Facebook Marketplace ini bisa optimal. Setidaknya ada sekitar 5 tips yang akan saya berikan agar jualan di Facebook Marketplace ini bisa optimal. Nah, teman-teman yang sudah ngikutin saya cukup aktif di beberapa media sosial, terutama di YouTube. Nah, silakan teman-teman bisa kunjungi channel kami, Satu Asa, dan jangan lupa di subscribe. Ada banyak materi tentang digital marketing yang saya bagikan di channel tersebut. Terus kalau mau ngopi-ngopi santai, saya punya kantor di Sedayu, Satu Asa untuk Indonesia, itu di Graha Sedayu Sejahtera, Blok NN nomor 9. Tapi akhir tahun ini kemungkinannya pindah karena yang ini kontrak dan kemarin sempat beli untuk saya jadikan kantor yang baru. Nah, pertanyaannya kenapa sih kita harus jualan di Facebook Marketplace? Kalau ngomongin media sosial teman-teman, Facebook Marketplace ini aku bilang cukup unik karena Facebook sendiri sebagai media sosial itu cukup mempunyai potensi yang gede. Kenapa? Karena pengguna di Indonesia itu cukup besar sekali. Ini data sekitar 2021 awal kemarin, itu pengguna di Indonesia itu bisa tembus di angka 140 juta. Jadi artinya pangsa pasar atau potensial pasar di Facebook itu sendiri itu cukup gede. Nah, ngomongin soal Facebook, sebetulnya ada beberapa fitur yang bisa teman-teman gunakan untuk jualan. Yang pertama, teman-teman bisa pakai yang namanya akun pribadi. Akun pribadi itu kalau teman-teman mampu mengoptimalkan itu bisa efektif. Saya punya teman namanya Mbak Lisa, jualannya tas kerajinan kayak gitu dari bahan-bahan etnik. Beliau ini mengandalkan si akun. Nah, caranya dengan bikin konten-konten, dengan menulis pengalaman, dengan bercerita dan sebagainya. Rupanya dari sana dia bisa menggrabbing banyak penjualan. Nah, selain akun, teman-teman juga bisa mengoptimalkan yang namanya fanspage. Hanya saja fanspage ini algoritmanya agak mirip-mirip dengan Instagram. Jadi dia ini basicnya lebih ke interaksi. Kalau teman-teman tidak bisa mengengage atau membuat interaksi yang baik di fanspage, maka teman-teman aku bilang sebaran postingannya akan terbatas. Karena memang sekali lagi algoritmanya itu disetting hampir mirip dengan si Instagram. Nah, bedanya akun dengan fanspage ini, kalau akun itu basisnya adalah pertemanan, maksimal itu 5.000 pertemanan. Kalau fanspage itu basicnya adalah like. Kalau di Instagram kan follow. Nah, itu tidak terbatas, tergantung kemampuan teman-teman membuat si fanspage ini viral dan bisa menjangkau banyak orang. Nah, ada yang unik di fasilitas atau fitur Facebook ini. Dia menambahkan yang namanya Facebook Marketplace. Sebetulnya dulu berawalnya dari grup jual beli sebetulnya. Nah, rame beberapa tahun yang lalu grup jual beli dimanfaatkan untuk jualan para pelaku UMKM. Nah, dari sanalah mereka mengembangkan yang namanya Facebook Marketplace itu sendiri. Jadi sekali lagi potensial pasar di Facebook itu sendiri cukup gede. Informasi produknya itu lengkap. Jadi mirip sekali dengan teman-teman jualan di Tokopedia, di Bukalapak, ataupun di Shopee, ataupun di Lazada. Nah, di Facebook Marketplace, teman-teman ketika berjualan di sana, teman-teman itu bisa membubuhkan informasi produk yang sangat lengkap.
Dari mulai nama produknya, dari mulai harganya, dari mulai deskripsinya, itu bisa teman-teman bubuhkan di sana. Terus selain itu, aku bilang dengan fitur yang lengkap seperti ini itu memudahkan orang ketika mau mencari produk. Jadi kalau tempo hari saya kebetulan nyari part untuk sepeda. Nah, nyari sepeda juga. Kemarin sempat beli sehari 2 sepeda kayak gitu. Semuanya saya cari lewat Facebook Marketplace. Dengan ketikin keyword, ada yang jualan Sally, ada yang jualan road bike. Nah, dari sana informasinya sudah lengkap dari harga, dari spesifikasi, terus kita bisa langsung chatting, baik itu langsung ke si akun Facebooknya, atau kalau dia sudah membubuhkan yang namanya si nomor WA, kita bisa langsung pencet nomor WA-nya, bisa langsung komunikasi dengan mereka. Nah, kemarin saya beli 2 sepeda itu dapatnya langsung juga dari si Facebook Marketplace. Jadi sekali lagi informasi atau hal-hal detail tentang produk kita bisa bubuhkan di Facebook Marketplace itu sendiri, di listingan kita ya. Nah, yang kedua, ini basisnya seperti yang aku katakan di awal, basisnya si Facebook Marketplace ini adalah mesin pencari. Mirip banget dengan Google, mirip banget dengan si Google Bisnisku. Mungkin nanti teman-teman sempat belajar saya nggak tahu di kelas ini ataupun di sesi yang lain. Coba pelajari juga bagaimana mengoptimalkan si Google Bisnisku ataupun mengoptimalkan si Google itu sendiri. Nah, si Facebook ini melalui Facebook Marketplace dia juga mengadopsi yang namanya kata kunci. Jadi kalau teman-teman nyari produk atau mau jualan produk, itu pastikan teman-teman juga basisnya adalah keyword yang sebelumnya teman-teman riset. Kalau nyari produk jelas kita ngetikin keyword ya. Misalnya sepeda lipat murah Jogja, atau misalnya saya kemarin nyari boncengan depan anak. Nah, itu basicnya adalah kata kunci. Nah, karena basicnya adalah kata kunci, maka kita bisa mudah atau kita bisa, aku bilang, dikasih kesempatan untuk mengoptimasi agar si postingan kita, listingan kita atau produk kita itu bisa muncul di urutan atas. Nah, nanti saya bagi gimana tipsnya agar postingan teman-teman itu bisa menempati di urutan atas ketika ada yang nyari dengan kata kunci tertentu. Nah, yang berikutnya, kenapa kita harus jualan di Facebook Marketplace? Basicnya adalah, teman-teman, lokasi. Dia ini optimal untuk jangkauan area tertentu. Kita bisa setting. Mau dengan setting kilometer, kita bisa setting kilometer, ataupun kita bisa menempatkan langsung jualan kita ke tempat-tempat tertentu, ke area tertentu, misalnya Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C, ataupun basisnya lebih efektif lagi, pengalaman teman langganan saya ngambil mebel di Delingo sana, dia basisnya itu menempatkan si produknya itu basisnya adalah kecamatan, langsung mendekat ke calon konsumen yang dia ada di kecamatan tertentu. Nah, karena basicnya ini adalah lokasi, maka di awal teman-teman bisa melakukan riset dulu sebetulnya yang butuh produkku itu, yang banyak butuh produkku itu di daerah mana sih. Nah, ini ketika teman-teman mengkombinasi dengan yang namanya riset, kata kuncinya di riset, terus daerahnya yang memang butuh produk itu di riset, itu lebih, aku bilang akan lebih memberikan impact atau memberikan dampak penjualannya yang lebih baik lagi. Basicnya sekali lagi dia berdasarkan lokasi, dia optimal berdasarkan jangkauan tertentu. Selain itu, kalau teman-teman itu punya budget nih, karena pasti nanti ketika teman-teman itu pakai Facebook Marketplace, pasti mengalami yang namanya pasang surut. Jadi ada suatu ketika postingan teman-teman di Facebook Marketplace itu akan rame, dilihat oleh banyak orang. Nanti bisa teman-teman cek statistiknya. Juga ketika orang itu tertarik juga banyak yang chatting, banyak yang tanya-tanya. Tapi suatu ketika pasti teman-teman itu berada di posisi bawah, di mana postingan teman-teman itu nggak ada yang lihat sama sekali. Itu udah wajar. Pengalaman saya beberapa tahun
di Facebook Marketplace itu menunjukkan hal seperti itu. Juga pengalaman yang banyak berkonsultasi ke kami itu juga mengalami seperti itu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Bisa pada posisi yang sepi. Ini sih saya kemarin sempat ketemu dengan orang Facebooknya langsung. Saya tanyakan juga nggak ngasih jawaban yang pasti. Tapi prediksi saya itu kenapa si Facebook Marketplace itu bisa ada sepinya, itu mungkin loh ya, kita itu diminta untuk ngiklan, makanya dia kasih fitur yang namanya iklan. Nah, ngiklan di Facebook Marketplace itu cukup mudah, tinggal teman-teman buka listingnya, jualannya, di sana ada tombol promosikan jualan. Tinggal setting sedikit aja teman-teman sudah bisa mengiklankan produk lewat si Facebook Marketplace. Dan tampilan iklannya pun kalau teman-teman setting lewat si Facebook Marketplace itu mirip dengan listingan teman-teman organik. Jadi mirip banget dengan jualan kita secara organik. Hanya saja dia di-boost dengan biaya, dengan budget kayak gitu. Nah, tips jualan di Facebook Marketplace. Yang pertama, yang harus teman-teman pahami, yang harus teman-teman lakukan, pasti harus riset kata kunci. Kenapa? Karena basic sekali lagi si Facebook Marketplace ini, dia bekerja berdasarkan yang namanya keyword, berdasarkan yang namanya kata kunci. Maka risetlah dulu kata kunci. Mas, cara ngerisetnya kata kunci piye carane? Nah, sebetulnya ada banyak cara untuk meriset kata kunci, teman-teman. Yang pertama tentu saja karena kita jualannya itu di Facebook Marketplace, teman-teman bisa menggunakan riset kata kunci ya. Bisa menggunakan si Facebook Marketplace itu sendiri. Nah, silakan coba aja diketikin di Facebook Marketplace dengan kata kunci yang mau teman-teman bidik atau teman-teman tembak. Misalnya, baju batik A. Nanti akan keluar apa tuh? Di situ rekomendasi. Nah, ketika ada rekomendasi kata kunci yang keluar di sana, itu artinya ada yang nyari. Nah, teman-teman bisa list kata kunci yang memang muncul di rekomendasi. Terus misalnya lagi teman-teman ketik baju batik B. Nah, maka akan keluar lagi beberapa rekomendasi kata kunci. Nah, itu artinya sekali lagi yang muncul di pencarian Facebook Marketplace, kata kunci yang teman-teman ketik, itu adalah kata kunci yang pasti ada orang nyari. Mas, kalau nggak ada di sana gimana? Kalau nggak ada di sana ya jangan dipakai. Kenapa? Karena basic sekali lagi, ya kalau dia nggak muncul di pencarian berarti ya nggak ada yang nyari. Ya ngapain kita jualan dengan membidik kata kunci yang nggak ada yang nyari. Nah, selain itu teman-teman, si area kata kunci itu di Facebook Marketplace juga teman-teman bisa atur jaraknya. Nah, ini teman-teman bisa atur lokasi ya. Mau jarak berapa atau mau di kota mana ketika mau di riset ya. Nah, teman-teman bisa aku bilang membidik kotanya. Itu waktu riset juga seperti itu. Nah, selain di Facebook Marketplace, teman-teman juga bisa risetnya itu pakai pencarian Google. Nah, teman-teman buka aja Google. Di sana ketik aja beberapa kata kunci yang pengen teman-teman bidik. Apakah ada rekomendasi kata kunci yang muncul? Sekali lagi, ketika Google merekomendasikan beberapa kata kunci yang muncul di sana, itu ada yang nyari. Nah, pertanyaannya, seberapa besar sih yang nyari? Nah, itu kan kalau di Facebook Marketplace, pencarian Facebook Marketplace ataupun di Google, itu nggak muncul, teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen tahu berapa sih jumlah pencariannya, teman-teman bisa pakai tool yang lain. Misalnya Ubersuggest, punya si Neil Patel. Nah, kita akan dikasih gambaran. Sebetulnya untuk keyword baju batik anak, itu yang nyari dalam 1 bulan itu berapa. Nah, kita akan tahu nih gambarannya. Kalau yang nyari banyak, itu artinya ada potensial market yang cukup gede. Kalau yang nyari sedikit, apakah tetap dipakai? Kalau saya, seberapapun yang nyari, kalau itu memang adalah keyword jualan kita, ya kita pakai. Jadi yang penting adalah dia muncul di pencarian Google ataupun pencarian si Facebook Marketplace. Nah, selain itu teman-teman juga bisa si kata kunci yang sudah kita riset tadi, jangan lupa teman-teman bikinkan yang namanya bank kata kunci atau bank keyword.
bikin tuh, mau kalau di handphone ya bisa pakai yang namanya catatan. Terus kalau di laptop ya bisa teman-teman pakai yang namanya spreadsheet atau apapun. Yang penting teman-teman punya list kata kunci apa aja yang mau teman-teman gunakan untuk jualan di Facebook Marketplace. Mas, apakah nanti kata kunci ini bisa kita pakai? Boleh teman-teman pakai, tapi nanti akan saya kasih tips gimana cara pakai kata kuncinya. Yang jelas tidak semua kata kunci itu dipakai berbarengan, tetapi teman-teman bisa menjadwal kata kunci A, kata kunci B itu di setiap postingan teman-teman. Nah, yang pertama riset dulu kata kuncinya, terus buat bank kata kunci. Jadi kalau teman-teman mau posting di Facebook Marketplace, tinggal pilih saya mau nembak kata kunci yang mana. Nah, buat bank kata kunci. Nah, berikutnya selain kita meriset kata kunci teman-teman, sekali lagi kan tadi aku bilang bahwasanya si Facebook Marketplace itu optimal ketika teman-teman itu membidik pasar yang spesifik wilayah tertentu. Nah, pastikan teman-teman sebelum jualan itu juga diriset kata kunci mana kota mana yang kira-kira banyak atau butuh produk teman-teman. Cara ngerisetnya pakai apa, Mas? Teman-teman bisa pakai yang namanya Google Trend. Nah, teman-teman silakan buka handphone nanti dipraktekin. Terus buka aja trends.google.com. Nah, pilih lokasi Indonesia. Nah, habis itu pilih durasinya, mau berapa lama nih, 30 hari terakhir atau 90 hari terakhir. Saran saya sih jangan terlalu lama dari hari ini ya. Anggap saja 30 hari ke belakang. Nah, yang mau kita cek seperti itu. Terus habis itu ketik aja kata kuncinya. Kata kunci apa yang mau teman-teman cari, riset. Nah, nanti dia tuh akan menampilkan sebetulnya untuk kata kunci ini itu paling banyak dicari di daerah mana sih. Nah, ini contohnya untuk kata kunci saya lupa ini saya ngetikin kata kunci apa, tetapi dia menunjukkan untuk kota Tulungagung, Klaten, Kediri, Jember, Surakarta juga. Itu artinya teman-teman bisa karena di kota itu banyak yang nyari ya. Nah, tempatin jualan Facebook Marketplace itu di kota-kota tersebut. Memang sih untuk Facebook Marketplace ini identiknya itu COD, karena dia nggak difasilitasi dengan mesin atau dengan fasilitas yang langsung bayar lewat si Facebook Marketplace. Tetapi memang hubungannya adalah langsung dari penjual ke konsumen. Frame-nya itu adalah rata-rata ya, frame-nya adalah COD, ataupun orang berpikir kalau buka Facebook Marketplace itu pengennya beli di sekitaran kotanya. Tetapi apakah memungkinkan nih kita yang dari Jogja atau dari DIY itu jualan di daerah yang lain? Jawabannya sangat memungkinkan, karena pengalaman saya jualan beberapa produk di Facebook Marketplace yang beli itu ada yang dari Madura, ada yang dari Kalimantan. Nah, memang sengaja produkku, jualanku saya tempatkan di kota-kota yang mendekat ke sana. Nah, itu artinya ya tidak menutup kemungkinan orang-orang di daerah tertentu itu beli produk kita. Apalagi sebetulnya teman-teman, kalau teman-teman itu pakai si Facebook Marketplace hari ini, kalau ada yang chatting 1, 2, 3 kali chatting bolak-balik kayak gitu, nanti si Facebook Marketplace itu dia bekerja sama dengan si shipper. Nah, di shipper itu apa? Shipper itu platform ya kayak apa ya? Jasa paket, tetapi dia itu tidak mengirimkan sendiri. Nah, si shipper itu bekerja sama dengan jasa paket-paket yang lain. Nah, nanti kalau teman-teman pakai si shipper itu, di produknya diambil di rumah sama si shipper ditaruh di pos ataupun di JNE ataupun di Tiki dan sebagainya, tergantung teman-teman mau pakai jasa paket yang mana. Nah, kalau nggak salah sampai nggak tahu sih, kemarin sih bulan Juli dia ngasih gratis ongkir. Jadi produknya, barangnya dijemput di rumah gratis, ngirimnya pun pakai JNE, pakai Tiki dan sebagainya pun masih gratis. Tapi nggak tahu nih bulan ini dia punya promo yang seperti apa. Nah, itu akan muncul di chattingan ketika aku bilang ada orang yang ngechat ke teman-teman, sekali chat tanya bolak-balik gitu, paling tidak 2 atau 3 kali saya lupa, itu akan muncul fiturnya di situ. Fitur untuk milih dikirim lewat apa.
Nah, rencana sih aku bilang dapat bocoran kemarin, si Facebook Marketplace juga akan menyediakan fitur yang namanya COD. Jadi nanti COD-nya itu tidak harus teman-teman langsung, tetapi bisa pakai si kurir. Nah, pastikan teman-teman sekali lagi pilih atau riset kota atau daerah mana yang memang teman-teman bidik untuk jualan. Nah, yang ketiga, selain teman-teman tadi riset kata kunci, riset yang kedua itu riset wilayahnya, pastikan kalau jualan di Facebook Marketplace itu pakai foto yang terbaik. Artinya foto yang terbaik itu gimana? Ya, kasih foto yang jelas deh. Kasih foto yang memang memberikan gambaran yang full tentang produk teman-teman. Misalnya nih, contoh nih, coklatnya Mbak Meka ini dalam. Ini salah satu brandnya dalam. Nah, foto bisa memang sekali memposting kita bisa ngasih beberapa slide foto ya di Facebook Marketplace itu. Nah, teman-teman kasih yang pertama itu kasih misalnya foto yang di awal tuh yang paling bagus, nanti yang kedua tuh foto detail-detailnya nggak apa-apa. Nah, pastikan di awal pastikan fotonya yang bagus. Nah, contoh misalnya teman-teman jualan belangkon. Nah, teman-teman bisa kasih foto dari berbagai sudut sisi, misalnya dari depan, dari belakang, ataupun dari samping. Mas, kalau itu produknya kecil gimana? Kalau produknya kecil jangan lupa dikasih pembanding. Misalnya nih teman-teman jualan alat yang kecil, biar orang paham bahwasanya dimensinya seberapa, kasih garisan dijajarin. Misalnya garisannya seberapa. Jadi orang akan tahu oh memang dimensinya itu seperti itu. Untuk memastikan aja biar orang ketika dia beli produk kita nggak kecewa, oh koyone wingin yang gambar ti gede tapi kok pas teko jadi sauplik. Karena saya pernah beli online, kalau nggak salah foto box, foto mini studio, foto studio kayak gitu, ku pikir itu ukurannya yang sekitar 60 kali 60. Rupanya pas datang itu hanya sekitar 20 kali 20 kalau nggak salah. Waduh, pikirku gitu ya. Nggak, karena balik lagi, deskripsi yang kita kasih di Facebook Marketplace itu tidak semuanya dibaca dengan detail. Maka ya kesempatannya kita kasih pembanding ukurannya, kalau itu ukurannya, kasih pembandingnya ada di gambar. Setelah kita riset kata kunci, setelah kita riset wilayah, punya foto yang bagus, gimana sih Mas cara mengoptimasi jualan kita? Setidaknya ada 3 tempat teman-teman. Setidaknya ada 3 tempat yang bisa kita optimalkan untuk mengoptimasi si kata kunci. Yang pertama, pastikan di judul. Pastikan judul dari jualan teman-teman, listingan produk teman-teman itu mengandung kata kunci. Misalnya, ya, saya contohkan di sini laris manis pancake durian murah. Pancake durian murah itu adalah kata kunci. Terus juga teman-teman kasih kata kunci yang teman-teman bidik tadi itu ada di deskripsi. Nah, pastikan di awal-awal deskripsi itu kata kuncinya dimasukkan. Terus ketika teman-teman scroll ke bawah, nanti teman-teman akan menemukan sebuah label. Nah, label itu di label, kalau di deskripsi dan di judul itu paling kita bisa ngasih 1-2 kata kunci. Nah, kalau di label ini teman-teman itu bisa aku bilang bisa naruh banyak kata kunci, karena basicnya dia misalnya satu kalimat kata kunci, teman-teman pisah kata kunci lagi, teman-teman pisah lagi, ketemu bisa naruh kata kunci yang lain. Nah, selain itu pastikan teman-teman tempatkan si jualan teman-teman itu di tempat atau area-area yang memang sudah teman-teman riset dan menurut teman-teman produk atau lokasi tersebut adalah lokasi terbaik untuk jualan produk teman-teman. Mas, untuk ngecek ini daerah ini efektif atau enggak, ya kita coba dulu posting 1-2, lihat hasilnya. Nanti kalau memang efektif ya teman-teman teruskan, kalaupun nggak efektif ya postingan berikutnya bisa teman-teman, aku bilang bisa teman-teman inovasi untuk bidik kata kuncinya, bidik wilayahnya, ataupun gambar dan sebagainya di listingan kita.
Tips berikutnya, teman-teman ketika berkomunikasi, biasanya kan ketika kita jualan di Facebook Marketplace, rata-rata nih pasti mereka japri, karena memang di Facebook Marketplace ini tidak menyediakan fitur yang langsung si konsumen itu langsung beli produk. Nah, pastikan teman-teman ketika teman-teman itu melayani calon konsumen, ya pakai komunikasi yang efektif. Namun sebelum komunikasi, pastikan teman-teman paham atau mengerti dengan beberapa hal berikut. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Pastikan teman-teman kenali dulu sedang berkomunikasi dengan siapa. Setiap orang tuh punya karakteristik masing-masing. Nah, kami tuh kalau melayani calon konsumen dari daerah timur, teman-teman dari Papua, dari NTT, dari Makassar, itu nada komunikasinya akan kami bedakan dengan ketika berkomunikasi dengan teman-teman di daerah Jawa ataupun teman-teman di daerah Sumatera. Jadi pastikan di awal itu kita paham si calon konsumen itu datang dari mana. Nah, biasanya kalau di Facebook Marketplace itu kan kita bisa tanya dulu siapa dia, datang dari mana, kita bisa tanya. Nah, ketika kita sudah paham si orang ini datang dari mana, kita bisa menyesuaikan logatnya atau pola komunikasinya. Terus kira-kira mereka itu cari produk yang gimana sih? Nah, kadang si frame-nya ingat yang harus teman-teman ingat, frame-nya orang cari produk di Facebook Marketplace itu frame-nya pengennya COD. Nah, kalau pengennya COD, kira-kira teman-teman bisa ngasih solusi yang gimana? Kalau memang teman-teman nggak bisa kasih COD. Oh, misalnya tanya dulu kebutuhannya dia apa, terus misalnya teman-teman bisa menawarkan ongkos kirimnya, bisa didiskon dan sebagainya. Jadi, karena dia frame-nya pengen COD, yang dia tidak harus mengeluarkan biaya ongkir, nah teman-teman harus punya solusi untuk itu. Bisa jadi teman-teman kasih free ongkirnya, misalnya teman-teman bisa transaksi lewat si Bakul Market Hub, ataupun teman-teman punya diskon khusus untuk ongkirnya. Ataupun teman-teman misalnya, saya nggak tahu, coba aja dicek di Shipper ya, siapa tahu dia masih punya program yang namanya gratis ongkir. Terus berikutnya, kenali dulu kebutuhan mereka. Nah, ini sama seperti yang saya katakan tadi. Yang keempat itu cari tahu apa yang bisa dibantu. Nah, itu pastikan di awal-awal. Jangan langsung terocos mau dikirim kemana, produknya mau beli yang apa dan sebagainya. Pastikan teman-teman tawarkan ke calon konsumen kira-kira apa yang bisa dibantu. Ketika sudah tanya-tanya, barulah nanti kalau dia memutuskan untuk closing, baru teman-teman eksekusi jualannya. Yang kelima, penawaran apa yang dapat menarik konsumen. Misalnya nih, ketika berkomunikasi pastikan misalnya teman-teman agar menarik si orang ini jadi beli produk teman-teman, ya teman-teman bisa tawari gimmick, misalnya bonus, garansi ataupun diskon. Nah, ini tips untuk komunikasi efektif. Nah, berikutnya saya kasih tips ketika teman-teman ini berchatting ria, karena sekali lagi kekuatannya di Facebook Marketplace untuk akhirnya orang itu beli produk kita itu ada di teknik chattingnya. Nah, pastikan yang pertama, chatting itu jangan sampai berhenti. Misalnya nih, Kak punya produk apa, atau misalnya yang warna ini ada nggak? Nah, pastikan teman-teman jangan jawab ada. Nah, kalau jawab cuma ada, dia akan berhenti chattingnya. Nah, oh warna yang merah ada Kak, kami punya stok warna bla 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 nya. Terus misalnya teman-teman tanya, memastikan misalnya kakak sudah fix untuk beli yang warna merah seperti yang sudah ditanyakan sebelumnya. Nah, itu memberikan apa ya? Memberikan kesempatan si calon konsumen untuk berkomunikasi lebih intens ke kita. Jadi ketika dia berkomunikasi lebih lanjut, maka peluang untuk belinya juga akan tinggi. Terus berikutnya, jangan lempar pertanyaan yang dapat membuat konsumen menjawab tidak. Nah, ini hati-hati. Misalnya nih, jadi pesan produk ini Kak. Nah, jadi pesan produk ini itu artinya teman-teman memberikan kesempatan ke calon konsumen untuk berkata nggak jadi beli. Nah, kalau sudah seperti itu, udah selesai komunikasi kita terhenti, calon pelanggan kita juga akan lari. Nah, ganti pertanyaannya dengan jadi mau dikirim hari ini produknya Kak. Nah, kita ganti nih dari yang
dari yang pesan atau tidak. Jadi misalnya kita sudah siapa nih produknya, mau dikirim hari ini atau besok Kak, misalnya mau ditransfer pakai BCA atau pakai BTN Kak, misalnya seperti itu. Terus yang ketiga, kasih tahu udah aku bilang siapa saja sih yang sudah pernah pakai produk kita, dan misalnya teman-teman punya testimoni. Nah, teman-teman bisa kasih testimoni si orang-orang yang sudah pernah beli produk teman-teman. Oh, si A ini sudah beli produk saya kemarin, dikirim aman dan mereka sudah merasakan impact-nya atau merasakan produknya bagus. Nah, teman-teman ceritakan kalau itu memang dibutuhkan ya. Tidak harus semuanya ada, tetapi kalau itu memang dibutuhkan, silahkan. Terus berikutnya, kalau dia masih berpikir-pikir, pastikan teman-teman bisa kasih yang namanya pertimbangan. Misalnya nih, harganya kalau beli produk yang tadi, kalau nggak salah ada yang jualan minuman ya. Misalnya untuk botol yang dengan volume tertentu, teman-teman harganya misalnya diangkat 30.000. Nah, teman-teman bikin botol yang lebih kecil, harganya misalnya di bawahnya jauh dari harga yang utama. Nah, itu artinya memberikan kesempatan orang lain untuk memberikan kesempatan si calon konsumen ketika tidak beli di produk yang utama, dia bisa beli di produk-produk turunannya. Nah, itu beberapa tips yang bisa saya kasih ke teman-teman ketika teman-teman mau jualan di Facebook Marketplace. Gimana sih cara jualannya? Nah, sembari menunggu yang tanya, aku bagi teknis bagaimana jualannya di Facebook Marketplace ya. Karena sekali lagi nyuwun sewu, kemarin lupa nyiapin di ininya, di presentasinya. Nah, sebetulnya kalau mau jualan di Facebook Marketplace itu gampang. Teman-teman buka aja aplikasi Facebook, habis itu di atas itu ada logo tuh seperti rumah, seperti toko. Di samping video itu teman-teman klik. Nah, itu teman-teman klik. Nah, di sana akan ada tombol jual, terus kategori produk, ada tombol seperti orang. Nah, tombol seperti orang itu adalah profil dari Facebook Marketplace kita. Kalau diklik tampilannya seperti ini. Nah, di sini juga teman-teman itu bisa ngecek sebetulnya yang ramai di Facebook Marketplace dalam 30 hari atau beberapa waktu yang lalu itu apa aja. Kalau misalnya teman-teman mau jualan produk berdasarkan tren, itu ada di Insight. Teman-teman bisa klik Insight, rekomendasi tawaran. Nah, ini ada beberapa produk yang laris beberapa waktu terakhir ini. Itu ada terutama handphone ya. Nah, kalau mau jualan, inilah yang paling banyak dicari di Facebook Marketplace, ponsel. Nah, kalau mau jualan gimana caranya? Teman-teman balik lagi, bisa ke Facebook Marketplace-nya, langsung klik yang namanya jual. Nah, di sana ada beberapa barang yang bisa dijual. Barang itu sendiri, kendaraan, rumah dijual atau dikontrakan, ataupun teman-teman bisa buka yang namanya lowongan pekerjaan. Nah, kalau kita mau jual pakaian, mau jual kerajinan, atau mau jual produk-produk UKM di mana? Pilih aja barang. Nah, habis itu teman-teman cari foto produknya. Aku nggak nyiapin produk nih. Nah, karena aku nggak nyiapin produk, aku cari aja beberapa gambar yang ada di sini. Aku coba klik yang ini ya. Habis itu klik selanjutnya. Kasih judulnya misalnya dijual meja kerja murah. Nanti ada yang beneran ini lagi, beneran yang beli lagi. Misalnya harganya meja kerjanya itu harga 600.000. Kategori meja, ini kategori bisa dipilih ya teman-teman. Kategorinya apa? Karena ini meja ya biarkan meja. Terus kondisinya gimana? Teman-teman bisa pilih. Misalnya kondisinya bekas seperti baru ataupun baru. Nah, itu bisa teman-teman pilih, ada empat kondisi. Terus misalnya teman-teman bisa cek keterangannya, bisa isi keterangannya. Ini kalau bisa sedetil mungkin ya, karena ini aku buat praktek aja. Aku kasih deskripsi keterangan seadanya dulu.
Terus teman-teman bisa cek ini mau dijual di mana, lokasinya. Ini bisa diedit. Jadi produk teman-teman mau ditempatkan di mana. Ini basic bisa kecamatan, tinggal ketik aja. Misalnya aku ketik Godean deh. Nih Godean daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, produk itu akan ditampilkan di area di sekitar Godean. Misalnya klik terapkan. Terus berikutnya teman-teman bisa pilih opsi tawaran sembunyikan dari teman. Misalnya teman-teman Facebook kita itu nggak boleh atau kita nggak boleh jualan kita ditonton mereka, bisa diaktifkan. Nah, habis seperti ini tinggal teman-teman klik terbitkan. Nah, setelah diterbitkan maka nanti si Facebook itu akan meninjau, jika oke itu pasti aktif. Nah, ini punya saya sudah langsung aktif. Jadi sangat mudah sekali sebetulnya teman-teman ketika teman-teman mau jualan produk di Facebook Marketplace. Nah, kalau mau lihat jualan kita itu di mana aja, apa saja, teman-teman masuk ke profil. Nah, teman-teman bisa cek penawaran kita. Nah, teman-teman akan melihat beberapa produk yang sudah pernah teman-teman coba jual. Ada satu materi yang belum aku sampaikan, aku share screen sekali lagi. Pasti suatu saat teman-teman jualan teman-teman di Facebook Marketplace itu pasti mengalami sepi. Itu udah aku bilang udah aku pastiin. Jadi ada periode di mana jualan teman-teman itu pasti sepi. Kadang teman-teman akan kaget nih, orderannya banyak sekali lewat Facebook Marketplace, tapi tiba-tiba kok jelek gitu ya, tiba-tiba turun dan satu pun yang mengunjungi listingan teman-teman di sana itu nggak ada. Nah, jangan khawatir, itu karena memang semua akun Facebook Marketplace pasti mengalami itu. Nah, pertanyaannya gimana agar mengembalikan si listingan kita agar naik lagi? Ada beberapa cara yang saya sarankan. Yang pertama, tetap posting seperti biasa. Biarkan aja, karena itu memang periodik seperti itu. Terus yang kedua, nanti suatu saat pasti dia akan naik lagi. Jadi pastikan teman-teman tetap jualan seperti biasa. Yang ketiga, teman-teman bisa pakai boosting atau diiklankan. Hanya saja kalau diiklankan ini bayar ya. Nah, kalau teman-teman, Mas aku nggak mau bayar, gimana caranya? Nah, teman-teman bisa siapkan akun-akun cadangan. Jadi penting ketika teman-teman mengoptimalkan Facebook Marketplace itu punya banyak akun. Nah, hanya saja sekarang Facebook itu membatasi. Kalau akunnya baru itu nggak akan muncul yang namanya si Facebook Marketplace. Kalau nggak salah minimal itu butuh sekian bulan atau bahkan setahun itu baru muncul. Bahkan harus verifikasi akun ini memang benar-benar punya orang. Jadi sebetulnya investasi bikin akun di Facebook itu juga aku bilang penting. Untuk apa? Ngawekani kalau suatu saat Facebook Marketplace kita itu sepi, kita bisa pakai akun yang lain. Nah, cara yang paling gampang sebetulnya akun-akun punya saudara-saudara serumah kita itu bisa kita optimalkan untuk jualan. Atau misalnya teman-teman ngembangin strategi yang namanya reseller. Jadi ketika akunnya teman-teman itu sepi, nah yang bisa teman-teman aku bilang yang bisa teman-teman optimalkan itu ya lewat jalur-jalur akunnya si reseller. Nah, tingkatin penjualannya lewat sana ketika memang akun utama kita sedang sepi. Nah, ini yang dikerjain oleh beberapa pelaku usaha. Aku kemarin kan lagi nyari boncengan anak tuh. Untuk produk yang sama, dia posting dengan banyak akun. Ada akun A, akun B, akun C. Nah, aku coba riset. Ku kontakin satu-satu, rupanya itu berasal dari produsen yang sama, berasal dari wilayah yang sama, berasal dari, ya karena dia produsen yang sama ya. Intinya dia berasal dari satu usaha. Tetapi dia posting dengan berbagai macam akun di situ. Nah, itu bisa strategi ketika ngawekani kalau akun utama kita sepi, kita bisa pakai akun-akun cadangan kita atau akun-akun reseller kita. Nah, itu sih yang bisa saya kasih tips untuk mengantisipasi ketika akun-akun teman-teman itu sepi. Karena pasti sekali lagi
akun teman-teman itu pasti mengalami periode-periode yang sepi. Nah, jangan khawatir, tetap jual seperti biasa, nanti dia naik lagi. Atau kalau punya budget ya silakan di boost dengan mengiklan. Kalau nggak punya budget ya tetap organik, pinjam akunnya anaknya, akunnya suaminya, istrinya, akunnya saudaranya untuk nitip posting di akun mereka. Ya bagi aja hasilnya, misalnya kasih 10% dari harga jual, nggak masalah. Yang penting teman-teman tetap dapat margin, jualannya tetap lancar di sana. Itu sih yang mungkin bisa saya bagikan di sesi pagi ini. Jika ada pertanyaan, saya open.